Rapat pleno dengan agenda penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung diwarnai ketegangan. Setelah Bawaslu Badung mempertanyakan temuan selisih 10 orang pemilih di Kecamatan Abian Semal, Badung. KPU Badung merespon selisih terjadi karena proses tabrak data atau penyandingan data secara nasional melalui SIDALI. Tidak adanya kejelasan lebih lanjut terkait proses tabrak data membuat rapat pleno sempat ditunda. Bisa menyelesaikan sampai dengan tahap rekap ketika PPS, kemudian PPK yang masih Pak Lurah. Bertempat di kantor KPU Badung, Gedung Pemilu Alaya Girinata, rapat pleno dengan agenda penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 berlangsung dan turut dihadiri Bawaslu Kabupaten Badung. Suasana rapat yang awalnya tenang berubah memanas saat KPU Badung merekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP kecamatan terhadap 412.050 daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Pihak Bawaslu mempertanyakan DPHP Kecamatan Abian Semal karena ditemukan selisih ada 10 pemilih di Kecamatan Abian Semal, yaitu 2 orang pemilih di Desa Bongkase dan 8 pemilih di Desa Abian Semal. Selisih pemilih ini sudah ditemukan saat rapat pleno panitia pemungutan suara ke panitia pemilihan Kecamatan Abian Semal. Temuan Bawaslu ini sempat direspon KPU Badung sebagai proses tabrak data atau penyandingan data secara nasional melalui Sistem Informasi Data Pemilih SIDALI. Namun jawaban tersebut belum dapat diterima Bawaslu hingga rapat pleno sempat ditunda. KPU Badung kemudian menyimpulkan selisih 10 pemilih di Abian Semal karena human error. Nah, itu kami dari Bawaslu sendiri karena kami tidak memiliki data dan rata-rata teman-teman di KPU hanya bilang tabrak data ini yang harus dijelaskan pada saat rapat pleno di kabupaten. Perbedaannya itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan. Nanti kami juga minta untuk dibuatkan di dalam BA pleno. Jadi tidak hanya menjawab tabrak data saja, tapi kenapa misalkan seperti tadi yang dijelaskan ada misalkan TMS karena ada kematian yang belum bisa dihapus dan lain sebagainya, itu yang harusnya dijelaskan. Jadi masyarakat itu tahu kami sebagai pengawas pemilu wajib menjaga atau mengawal hak pilih seluruh. Ketua KPU Badung Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra mengakui ada kelalaian dalam pleno PPS ke PPK Abian Semal. Data hasil coklit yang diunggah ke SIDALI seharusnya melalui proses koreksi sehingga tidak semua data pemilih dapat diterima oleh sistem. Itu ada kesalahan teman kami di tingkat PPS mengunggah data bukan mengunggah ya, memplenokan data yang sebetulnya data yang kita dapat dari hasil coklit setelah kita unggah di dalam SIDALI tidak semuanya bisa masuk. Jadi ada yang tertolak. Ini yang menyebabkan selisih data yang kita turunkan sebenarnya data yang sudah di form diterima oleh SIDALI. Kenapa ditolak? Kan itu persoalannya. Tadi sudah saya jelaskan, bisa jadi misalnya yang dipersyaratkan adalah akte kematian atau surat keterangan meninggal. Tetapi yang bersangkutan mengirim data bukti dukungnya KTP atau KK. Jadi ini tidak dianggap meninggal sehingga dia tetap masih MS. Seharusnya sudah ada MS. Ini menyebabkan selisih. Begitu juga sebaliknya, pemilih baru yang 17 tahun, data yang diperlukan harus KTP, tapi yang diunggah baru KK-nya saja. Walaupun di KK sudah 17, tapi kalau belum rekam KTP elektronik, kita belum bisa masukkan ke DPT. Rapat pleno akhirnya memutuskan DPS untuk Pilkada Serentak 2024 Badung mencapai 412.349 pemilih. DPS ini terdiri dari 201.671 pemilih laki-laki dan 210.678 pemilih perempuan. Ratusan ribu calon pemilih Pilkada 2024 ini tersebar pada 761 tempat pemungutan suara di 62 desa kelurahan di 6 kecamatan. KPU juga menyediakan 2 TPS khusus, yakni Lapas Kelas 2A dan Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara. Dari Badung, Bagus Alit, iNews melaporkan.